Seminggu yang lalu, aku mengalami demam tinggi. Makan gak enak, mulut terasa pahit. Repotnya hidup sendirian di perantauan itu kalau pas sakit. Tidak ada yang bisa dimintai tolong. Kupikir aku hanya kelelahan. Setelah 2 hari dan demamku tak juga turun, akhirnya aku memberanikan diri untuk mendatangi dokter klinik di dekat tempat aku kos. Dokter Sarawi. Datangnya agak malam dikit, karena sepengetahuanku tempat praktek dokter Sarawi ini ramai sekali kalau sore, bahkan hingga malam hari. Benar saja jam 8 datang, antrean masih banyak. Sengaja aku menunggu hingga benar-benar sudah tidak ada orang. Maklum, saya ini introvert parah. Kalau ketemu orang bawaannya pengen menghindar saja. Tapi jangan salah, begitu sudah akrab denganku, kau akan kuperlakukan melebihi saudaraku. Oke, lanjut. Sekitar pukul 9 malam, hanya aku pasien yang tersisa. Dokter Sarawi muncul dari dalam dan langsung tersenyum kepadaku. Rupanya ia sudah mengenalku. Mas Angga, tumben kesini. Iya pak, terpaksa. Maunya sih nggak pernah kesini, kataku sambil tertawa. Pak Sarawi menjabat tanganku erat sekali. Aku masuk ke dalam ruangan sempit namun nyaman untuk diperiksa. Mula-mula aku duduk. Setelah diperiksa tipis-tipis, dokter Sahrawi menyuruhku berbaring. Dia tersenyum. Santai Mas Angga, kamu nggak apa-apa kok, hanya kesepian, katanya sambil tertawa. Aku ikut tertawa. Benar juga ya, selama ini aku hidup sendiri. Tidak ada teman dekat untuk diajak berbagi cerita. Semua kulakukan sendiri. Mas dokter meletakkan tangannya di ku dan menggerakkannya pelan-pelan ke bawah, ke atas, ke bawah, lalu ke bawah lagi hingga sampai di Tugu Monas. Aku tersenyum dan dokter Sahrawi tersenyum. Sampai di situ Mas dokter tak mau meneruskan, padahal aku berharap berlanjut. Ternyata Mas dokter juga ingin melanjutkan, tapi bukan di tempatnya praktek. Nanti aku ke tempatmu ya, kita bisa ngobrol, katanya. Aku mengangguk. Setelah ngobrol, terus ngapain dokter? Aku tersenyum, memandang dokter yang juga tersenyum itu. Dia mengerti dengan yang kumaksud. Setelah itu mungkin malam akan semakin dingin, jawabnya. Ya, kalau udara sudah terasa dingin, kita cari yang anget-anget. Kami tertawa. Kelihatannya menyenangkan dokter. Aku baru sadar bahwa selama ini dokter Sahrawi juga masih sendirian. Seharusnya ia dengan profesinya yang sudah aman dan usianya juga sudah 30 tahun ke atas, harusnya ia sudah menikah, berkeluarga layaknya pria-pria di luar sana. Tapi pria yang mirip orang Arab ini memilih sendiri. Dan malam itu aku tahu jawabannya. Dia adalah pelangi-pelangi alangkah indahnya. Setelah menerima obat, aku pamit sambil berkata, ke tempatku tidak pakai lama kan mas? Pak dokter menjawab dengan senyuman. Secepat angin, katanya. Baru saja meletakkan Fanta di kursi, tiba-tiba mas dokter sudah berada di depan rumah, mengetuk daun pintu dengan sangat pelan, padahal pintunya sudah terbuka. Sopan sekali mas ganteng ini. Ia tampak lebih muda saat mengenakan kaos seperti itu dan lebih ganteng. Mula-mula mas dokter duduk di depanku dipisahkan oleh meja kayu. Namun setelah beberapa menit ia punya inisiatif untuk pindah tempat duduk, yaitu di sofa panjang yang aku duduki. Sekarang kami duduk berdekatan, seperti kita memang sudah akrab satu sama lain. Seolah kita adalah bestie yang sudah 5 tahun menjalin persahabatan. Mas dokter melingkarkan lengannya di pundakku dan segera aku meraih jemarinya, kemudian menggenggamnya. Kami terdiam menikmati suasana yang penuh keinginan untuk melakukan hal yang lebih dari itu. Keinginan untuk merubah dingin malam itu menjadi lebih hangat.
keinginan untuk memberikan yang sudah lama diinginkan oleh Mas Dokter itu. Ya, begitulah yang terjadi. Kami melakukannya. Kami masih sempat berbincang-bincang sebentar di depan kos sebelum Mas Dokter pulang. Ia masih sempat menyimpan nomor teleponku. Ia masih sempat bercerita tentang dirinya yang setiap sore memperhatikanku yang baru datang dari kerja dari balkon tempatnya praktek. Dia berkata bahwa sudah lama ingin sekali berbincang-bincang berdua denganku atau makan malam bersama. Tak disangka sekarang malah sudah sedekat ini, kata Mas Dokter sambil memegang lenganku. Aku ingin berkawan denganmu, Angga. Aku ingin punya teman sepertimu untuk bisa berbagi dan bercerita, lanjut Mas Dokter. Aku hanya diam merasakan hangat tangan Mas Dokter di lenganku. Malam itu adalah malam yang paling menyenangkan bagiku. Aku yang selama ini sendirian kini ada teman berbagi. Aku yang selama ini hanya bermimpi tentang pria seperti Mas Sarawi, sekarang ia hadir tepat di depanku. Aku bisa menyentuhnya, aku bisa berbincang-bincang dengannya. Mas Sarawi juga mengundangku ke rumahnya yang kira-kira bisa ditempuh naik motor 20 menit. Dan malam minggu nanti, ia berjanji akan menjemputku setelah pekerjaannya di klinik selesai. Dan aku boleh melakukan apa saja, seolah itu rumahku sendiri. Hari itu, aku merasa menjadi orang paling beruntung di dunia. Padahal hari Sabtu tinggal 2 hari lagi. Namun, jika sedang menunggu, ternyata terasa begitu lama. Tiap pagi dan sore sepulang kerja, aku menyempatkan diri untuk menghentikan motor di depan klinik Mas Sarawi. Tampaklah dia di balik ruang kaca sedang sibuk melakukan sesuatu. Jika aku membunyikan klakson, maka ia akan menoleh kemudian tersenyum padaku. Setelah ia tersenyum untuk kedua kalinya, aku segera berlalu dengan hati yang gembira ria, seperti anak kecil yang dikasih uang jajan ibunya. Di hari Jumat, aku masih melakukan hal yang sama dan Mas Dokter juga melakukan hal yang sama. Tersenyum 2 kali dan aku segera meluncur ke rumah. Di hari Sabtu, aku tidak berhenti di depan klinik karena malam harinya kita akan bertemu. Aku akan dijemput dari tempatku, kemudian meluncur ke rumah Mas Sarawi. Sejak sore aku sudah jumpalitan di dalam hamarku seperti orang tidak waras. Kadang menatap diri di depan cermin, kadang membuka lemari, namun tidak melakukan apa-apa. Kadang keluar hamar lalu berdiri cukup lama menatap jalan sambil membayangkan mobil Mas Sarawi sudah menunggu di depan. Kadang bernyanyi dengan suara berantakan, kadang hanya diam sambil tersenyum-senyum. Tapi hingga malam datang, orang yang aku tunggu itu tidak juga datang. Begitulah kisah hidupku, saudara-saudara. Tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang benar. Padahal aku sudah berkata pada diriku sendiri bahwa dokter inilah orangnya yang akan menemani hari-hariku, yang akan mengusir semua kesepianku. Ternyata aku salah. Akhirnya malam itu aku keluar rumah jam 10 malam. Tak tahu tujuanku kemana, aku hanya ingin menghibur diri. Motorku melewati klinik Pak Dokter yang tampak begitu sepi. Lebih ke utara lagi, aku ingat bahwa rumah Mas Sarawi tak jauh-jauh amat. Akhirnya aku memutuskan untuk lewat ke sana. Ingin tahu saja ada apakah di sana hingga ia tak datang menjemputku. Setelah 20 menit, di kanan jalan aku melihat keramaian. Ada kursi-kursi yang ditata rapi, ada tenda yang baru dipasang. Orang-orang yang datang mengenakan sarung dan wajah mereka seperti sedang berduka. Dan kain kuning yang dipasang di pinggir jalan membuatku menyimpulkan bahwa baru saja ada orang yang meninggal. Sampai di situ perasaanku sudah tidak enak.
Segera aku turun dari motor, kemudian menghampiri seseorang pria di sana yang berdiri sendirian, terpisah dari orang-orang. "Pak, siapa yang meninggal?" aku bertanya. "Pak dokter, Mas," jawabnya tanpa melihat siapa yang bertanya. "Dokter Sarawi?" "Iya, Mas, kecelakaan." Kemudian pria ini menjauh untuk bergabung dengan orang-orang yang sedang memasang tenda. Lemas kaki-kakiku seketika itu, seolah ada sesuatu yang tiba-tiba kosong di dalam hatiku. Segera aku turun dari motor untuk mendekati rumah di mana Mas Sarawi sudah dibaringkan di atas dipan kayu dan ditutupi kain dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku masih tak percaya jika tak melihat tubuh yang sudah ditutup kain itu. Maka aku mendekati salah satu pria yang duduk di samping Mas Sarawi. Saya mengaku sahabat dekat dan minta izin untuk melihat Mas Sarawi untuk yang terakhir kalinya. Iya benar, itu wajah Mas dokterku. Tanpa senyum, pucat, dan ada bekas-bekas luka. Yang ingin aku lakukan saat itu adalah pulang ke rumah dan menjatuhkan diri di atas tempat tidur, kemudian memejamkan mata. Seandainya waktu bisa diputar kembali, aku tak akan ke klinik dan bertemu dengan Mas Sarawi, sehingga aku tidak merasakan sakit akan kehilangan dirinya. Sakit sekali rasanya.